Di sini ada pengertian pembelajaran strategi berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Menurut Dux dalam Al-Mukhtasar mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis masalah pada dasarnya adalah metode instruksional yang memiliki ciri utama, yaitu menjadi masalah-masalah aktual atau nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar, agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan mencegah masalah, dan memperoleh pengetahuan yang mendalam. Kemudian, pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh MC Cormick bahwa berdasarkan konteksnya, pemecahan masalah memiliki sejumlah pengertian, yaitu yang pertama, sebagai metode belajar yang memfasilitasi belajar aktif. Yang kedua, kemampuan untuk berhubungan dengan situasi yang bermasalah. Yang ketiga, metode yang sering kali dipakai dalam matematika dan ilmu alam. Dan yang keempat itu sebuah investigasi empirik. Materi selanjutnya tentang konsep dasar dan karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. SPBM dapat kita artikan sebagai rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Kemudian, ciri utama dari SPBM yaitu 1. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam pembelajaran ini tidak mengharapkan siswa hanya sekedar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Akan tetapi, melalui strategi pembelajaran berbasis masalah, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengelola data, dan akhirnya menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya, tujuan strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang pertama atau yang A, agar peserta didik tidak hanya sekedar dapat mengingat materi pembelajaran, akan tetapi menguasai dan memahami secara penuh. Yang B, mengembangkan keterampilan berpikir rasional, kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antara fakta dan pendekatan, agar peserta mengembangkan kemampuan untuk membuat judgement secara objektif. Yang ketiga, kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual peserta didik. Dan yang keempat, mendorong peserta didik untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar. Dan yang terakhir atau yang kelima, agar peserta didik memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya, atau lingkungan atau hubungan antara teori dan kenyataan. Selanjutnya, prinsip penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Pembelajaran berbasis masalah secara khusus melibatkan pelajar bekerja dalam masalah dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 orang dengan bantuan asisten sebagai tutor. Masalah disiapkan sebagai konteks pembelajaran yang baru.
analisis dan penyelesaian terhadap masalah itu menghasilkan perolehan pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah. Permasalahan yang dihadapi sebelum semua pengetahuan relevan diperoleh dan tidak hanya setelah membaca teks atau mendengar ceramah tentang materi subjek yang melatar belakangi masalah tersebut. Hal inilah yang membedakan antara pembelajaran berbasis masalah dan metode yang berorientasi pada masalah lainnya. Tutor berfungsi sebagai pelatihan kelompok yang menyediakan bantuan agar interaksi pembelajar menjadi produktif dan membantu pembelajar mengidentifikasi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, hakikat masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah. Masalah dalam pembelajaran berbasis masalah adalah masalah yang bersifat terbuka. Artinya, jawaban dan masalah tersebut belum pasti. Setiap orang bisa berbeda, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bereksplorasi, mengumpulkan dan menganalisis data secara lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuannya adalah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menunjukkan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi dan secara emoris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Kemudian, tahap-tahap strategi pembelajaran berbasis masalah. Tahap tingkah laku guru untuk menggunakan strategi pembelajaran. Tahap yang pertama, orientasi pembelajaran pada masalah. Nah, di mana di sini guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi pembelajar terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Pembelajaran mendiskusikan rubrik asesmen yang akan digunakan dalam menilai kegiatan hasil karya belajar. Tahap yang kedua yaitu tahap mengorganisasikan pelajar untuk belajar. Yang dilakukan guru di sini adalah guru membantu pembelajar mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tahap yang ketiga yaitu tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang dilakukan guru di sini yang pertama itu guru mendorong pelajar untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk penjelasan dan pemecahan masalah. Tahap yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu pelajar dalam merencanakan dan menyediakan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang kelima, tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yang dimana guru membantu pelajar untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.